Halo. Ketemu lagi ya. Sehat? Sehat, puji Kuat? Tuhan. Kuat. Luar biasa? Puji Tuhan. Luar biasa. Makanya teratur? Selalu ya? Ompras nggak? Selalu makan maksudnya. Teraturnya ya diusahakan. Ompras kurang teratur, ompras makanya. Iya. Kadang puasa ompras. Oh gitu? Pagi sarapan, ya, siang nggak makan. Oh. Sore baru makan. Sore Sore makannya baru makan. cemilan. Malam puasa lagi. Oh, puasa lagi. Mau tidur? Puasa itu. Pas tidur puasa juga. Ya. Kadang ada yang tidur, ada yang tidur mimpi makan loh. Kadang mimpi makan. Oh. Bangun-bangun kenyang. Kenyang. Ya, ompras seneng loh. Gimana Om? Ada beberapa adik-adik kita yang itu duduk tuh. Oh, iya mana. Sambil dada-dada tuh. Oh, iya. Itu tuh. Iya, lihat. Katanya nge-share temennya. Oh, videonya ini. Maksudnya videonya sekolah minggu. Sekolah minggu, channelnya sekolah minggu. Oh gitu. Kids GPI Gajah Mada. Oh. Di-share sama temennya. Kan kemarin 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu kan ompras sedih nih. Loh kenapa sedih? Yang nonton itu saja. Yang ibadah itu saja. Gitu. Kok nggak di-share sama temennya? Iya, Gitu. supaya bisa jadi berkat juga buat temennya. Videonya itu. Hari ini itu ada yang share. Oh, ada yang share tuh. Kayak udah tuh. Wah, hebat ya adik-adik ya. Wah, luar biasa loh. Ada Ella yang share. Oh. Ada Jovania, Natania. Coba dilihat dulu. Oh, siapa lagi ya? Siapa lagi Om? Siapa lagi? Jocelyn. Oh, Jocelyn juga. Siapa lagi ya? Apa Ada ya? satu lagi ya? Namanya, aduh. Moses, bukan? Bukan. Oh, bukan. Lupa ya. Jojo, bukan? Bukan. Oh. Bukan. Nanti aja ya. Nanti Kita ya. tengah nanti. Pokoknya udah ada adik-adik yang share juga ya, hebat ya. Oh. Untuk ibadah-ibadah selanjutnya harus di-share Harus juga. di-share. Iya. Ini sekalian ompras nanti buka ya. Nanti ada beberapa. Wah, luar biasa sekali nih komennya nih. Gimana, luar Om? biasa. Gimana? Luar Yo, biasanya. ini ada nih. Ada yang ngasih love ya? Valentina. Joelino. Oh. Brian. Wah. Ada Serenity. Wah. Serenity. Ada Tahu Nesra. kayaknya itu kalau Serenity Om. Oh, tahu ya? Wah. Anakmu toh? Oh, bukan. Tak pikir Anaknya temen. Anaknya. Iya. Iya, wah banyak sekali loh. Wah, terima kasih ya. Wah, hebat. Ada lagi Remon Setio. Wah, hebat ya. Kalau Nuni ini kayaknya mamahnya, anaknya namanya Vania. Boleh, Wah. mama-mama juga share. Oh, kalau share punya. boleh, iya. Iya. Ada Ayu, ada Yuli Pamungkasari. Wah, Eshela, oh banyak sekali loh. Oh. Eshela, wah ini yang panggilannya Ya. Ella tadi itu ya. Buat orang tua juga ingetin anak-anaknya ya Om ya. Supaya Aduh. selalu sekolah Supaya minggu. Selalu sekolah minggu. Terima kasih ya. Sekolah minggunya kita pada waktu offline jumlahnya banyak ya Om. Banyak. Padahal yang nonton cuma sedikit ya. Iya. Nah, itu orang tuanya juga harus Padahal kasih kalau tahu dihitung ada anak-anaknya ya. 400 anak. Lah iya. Tapi yang nonton tuh 289. Iya. Tapi Pokoknya lah sisanya kemana Om? Tapi Natal kemarin 400 loh. Oh iya. Oh. Masa Natal kok? Natal tok semua ikut. Lah iya. Yang giliran biasa malah nggak Lah ikut. iya. Pada biasa. Harusnya perhatian buat orang tua ya. Iya. Supaya kasih tahu anaknya. Iya. Tiap minggu ada ibadah Oh. online. Adik-adik ya. juga share teman-temannya. Boleh. Wah ini puji Tuhan udah banyak loh. Pak. Iya, boleh. Seneng banget. Terima kasih ya. Iya. Makasih ya. Makasih. Sip. Lanjutkan terus ya. Oke. Share-sharekan terus ya. Like ya. Nah, yuk kita mau mulai ibadahnya Om. Oke, kita mulai ibadah kita hari ini ya. Ya. Kita akan pujikan apa, Kak? Selamat pagi Kita ucapkan Bapak. selamat pagi. Kita sapa Bapak. Oh, iya. Tuhan, kita Oke. sapa Roh Kudus ya. Iya. Supaya Roh Kudus juga menuntun setiap kita di dalam ibadah ini ya. Dan minggu lalu rumah mereka adalah gereja. Ketika Iya. mereka beribadah memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, rumah mereka adalah gereja. Iya, Saat betul. ini ya. Iya. Oke, yuk sama-sama yuk. Haleluya. Sama-sama ya. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat siang Yesus, selamat sore Roh Kudus.
Hendri pujian ini sama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat siang Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang minggu ini. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Satu kali lagi kita pujikan pujian ini sama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat siang Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang minggu ini. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kak Hendri berdoa mengawali ibadah kita. Ya, jadi semuanya kita mau datang kepada Tuhan, kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau menghampiri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu yang lalu hingga saat ini. Amin. Kami boleh ada di tempat ini, di rumah kami masing-masing Ya, dengan keadaan yang sehat, keadaan yang kuat. Kami boleh beribadah walaupun secara online. Ya, Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau hadir di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan berikan kepada setiap kami sukacita-Mu. Berikan kepada setiap kami berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, apapun yang kami alami saat-saat ini, kami percaya bahwa Engkau selalu ada buat setiap kami Amin. dan selalu menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami sebentar mau beribadah Tuhan, Kau yang akan tuntun ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Ya, Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah ibadah kami ini Tuhan menyenangkan hati-Mu saja. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan beri berkat-berkat-Mu ketika kami beribadah saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Luar biasa ya adik-adik ya. Wah, minggu ini pokoknya Tuhan sertai. Selalu menuntun setiap kita. Iya. Ya. Udah lama kita nggak putuskan. Oh iya. Kalau Pakai gerakannya ya, Mas. gerak itu adik-adik masih ingat ya, Mas? Masih ingat itu selalu dinyanyikan di sekolah minggu dulu. Kalau K gimana? K. K. K gini ya? Ya, Oh, K. iya. K. A. A. S. S. Ya. I. H. Oh, ini gitu ya? H. Ya.
Ya gini tuh. Ha, Kalau oh. gini apa? X. Oh, ya. Biasanya kalau di sana itu. Oh gitu. boleh Berarti hanya bebas. gini ya? Biar semangat Gini ya. aja ya. K. K. Ya. A. S. I. Oh. I. Oh, gini. I. Maksud Oh, I kan ada titiknya. I Oh, ya iya. gitu ya. Ya. I. H. H. Oh. H. Oke. Oke. Ya. Oke. Oke. Ya, kita juga sama-sama ya, tirukan gerakannya Om Pras dan Kak Hendri ya. Ya. Sama-sama yuk, KSIH ya. Sama-sama semuanya. K A S I H, K A S I H, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih, kakak lagi sama. K A S I H, K A S I H, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih, kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah. Hei, hei. Sayang kepada teman. Berapa kak? Cuma 2. Cuma 2. 2. Yang di rumah nggak tahu ya. Yang di rumah ada. Sama adiknya. Ada adiknya, ada Adiknya kakaknya. sama kakaknya. Kakaknya sama Mamahnya. mamanya. Papahnya. Adiknya sama papahnya. Iya. Pokoknya 2 ya, 2. 2 dulu, 2 dulu ya. 2 ya, 2. Oke. Iya. Ya. Seperti kasih Yesus. Lagi kakak ya. K A S I H, K A S I H, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih, kakak lagi kak, ayo. K A S I H, K A S I H, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih, kasih itu apa? Sama-sama. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Hei, hei. Sayang kepada teman. Berapa? Oh. 3. Oh, 3. Masih bisa, 3 masih bisa. Ya. Kalau papa, mama, mama, sama anak. Masih 3. Anaknya 1 toh ya. Jadi Nanti kalau anaknya 2, Nah. cari kakek neneknya. Iya. habis Ya. itu nggak ada kakek neneknya. Oh. Ada? Anjing, kucing. Ya. Iya, oke. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. Lagi kak ya, sama-sama ya. K A S I H, K A S I H, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kakak lagi semua-semua. K A S I H, K A S I H, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih, kasih itu apa adik-adik semuanya? Kasih itu sabar, tidak suka marah. Hei, hei. Sayang kepada teman. Berapa? Berapa? Ayo, berapa? 4 aja ya. Berapa? Habis papa, mama, Kakak adik. kakak adik. Ya, Ya. Yang tadi anaknya 1, cari tetangga. Cari tetangganya, cari peliharaannya juga. Bisa, Sama anjingnya, adiknya, ya, kucingnya, kucingnya. Jadi 4 Ya. ya. Oke. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. 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 Haleluya. Luar biasa. Mereka sama semuanya loh.
keluhan Wah, pas dingin-dingin gini ya pelukan Dingin-dingin. ya. Biasa hujan. Ya, Kalau pelukan gitu berempat sama papa mama Ya. kok jadi hangat ya. hangat. Oh, oke. Oke, Luar lanjut biasa apa ya, nih Om? kasih Tuhan Lagu Yesus apa kita lagi nih? Itu yang karena kasih Tuhan Yesus kan menciptakan semuanya. Oh, hutan ada, Diciptakan, lautan, diciptakan, apalagi ya? gunung, Gunung, diciptakan, sungai, diciptakan, batu. diciptakan. Oh. Semuanya yang ada Semuanya di dunia ini ciptaan Tuhan. diciptakan hanya dengan Kata firman Tuhan. Tuhan. Wah, dahsyat ya Tuhan kita ya. Oh. Wah, luar biasa. Dan kita akan pujikan tidak. Siapa buat hutan? Halo, siapa? Siapa? Oh, Tuhan ya. Iya toh ya. Udah tahu semua ya. Oh, Yesus ya. Tuhan Yesus toh ya. Oh, Wah. dahsyat. Nanti mereka juga semua nanti kan Y-nya gini ya, Y. Ye gini Om. Ye. Oh, Ya, Y. ye. Y. E. S. U. S. S. Ya. Ya. Itu Y ya. Oh iya. Jangan boyo sakit tuh. Kalau orang sudah senam terus. Wow. Sedang TikTok ini ya. TikTok ya. Oke ya, sama-sama semuanya ya. Nanti turunkan ya. Kayak Kak Hendri ya, sama Om Pras ya. Oke. Ayo, siapa buat hutan? Yo. Siapa buat hutan? Siapa buat lautan? Bala. Siapa buat dunia ini? Hutan dan lautan. Siapa buat? Siapa buat hutan? Siapa buat lautan? Bala. Siapa buat dunia ini? Hutan dan lautan. Ye. E. S-U-S Yesus. S-U-S Yesus. Dialah Rajaku. Dia Raja dunia ini. Hutan dan lautan. Bentar. Adik-adik pada bingung. Bingung ya? Teorinya pada bingung. Wah, gimana sih? Wah. Apa? Ya, gerakannya Oh, dulu. ya. Gerakannya. Siapa buat hutan? Siapa buat lautan? Bala. Siapa buat dunia ini? Hutan dan lautan. Gitu ya. Tadi Y. Tetap ya. Y. E. S. U. S Yesus. Y. E. S. U. S Yesus. Dialah Rajaku. Gitu ya. Ya. Oke ya, sama-sama ya semuanya ya. Waduh bingung kok. Oh iya. Ye. Malah ada nyamuk tadi ya. Ya. Oke ya, sama-sama ya, seragam ya. Yo. Siapa buat hutan? Siapa buat lautan? Bala. Siapa buat dunia ini? Hutan dan lautan. Siapa buat? Siapa buat hutan? Siapa buat lautan? Bala. Siapa buat dunia ini? Hutan dan lautan. Semua sama-sama. Y. E. S. U. S Yesus. Y. E. S. U. S Yesus. Dialah Rajaku. Dia Raja dunia ini. Hutan dan lautan. Ye. E. S. U. S Yesus. Y. E. S. U. S Yesus. Dialah Rajaku. Dia Raja dunia ini. Hutan dan lautan. Siapa buat? Sama-sama semuanya. Siapa buat hutan? Siapa buat lautan? Bala. Siapa buat dunia ini? Hutan dan lautan. Ye. E. S. U. S
S Yesus, Y-E-S-U-S Yesus. Dialah Rajaku, Dia Raja dunia ini. Hutan dan lautan, hutan dan lautan, hutan dan lautan. Sekali lagi, hutan dan lautan. Wah, semangat Hutannya ya. sama lautnya sampai bergelombang. Wah. Hutannya kena angin, Hutan kena angin, lautnya lautnya kena angin juga. Iya. Ternyata Oke. nggak. Lumayan, lumayan. Saking semangatnya ya adik-adik ya. Wah, dia Iya. juga keringetan loh sampai ngelap pakai tisu. Wah, sampai gini-gini ya. Ada yang banduk juga tuh. Iya. Oke. Kita mau dengarkan firman Tuhan Kak Hendrik. Kita akan pujikan Ya. satu pujian ya. Bapakku datang. Kita datang kepada Bapak kita sama-sama semuanya. Bapak kita yang baik.
bersyukur untuk hari ini Engkau luar biasa terhadap hidup kami, yang membawa kami ke dalam satu kasih, membawa kami ke dalam satu hubungan yang erat dengan Engkau. Karena setiap kami Tuhan adalah anak-anak-Mu yang telah Kau pilih, Kau tentukan untuk menjadi ahli waris kerajaan surga-Mu. Dan kalau nanti sebentar kami akan mendengarkan cerita tentang seseorang yang bimbang hatinya, yang tidak bisa mengerti tentang kerajaan surga. Kiranya biarlah Engkau membuka mata hati kami Tuhan, mata rohani kami, sehingga kami juga bisa melihat bahwa Engkaulah Yesus yang selama ini ada di dunia, yang selama ini ada bersama-sama dengan kami, yang mau setiap kami selalu ada bersama-sama dengan Engkau, dan mau mengubah kami dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena setiap kami orang-orang percaya harus selalu tinggal di dalam terang dan meninggalkan kegelapan. Oleh karena itu, kami siap untuk mendengar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu akan terus membawa kami ke dalam satu mujizat demi mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Oke, kali ini kita akan lanjutkan cerita tentang Tuhan Yesus ya. Dan hari ini kita akan melihat pelayanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang minggu lalu tentu saja kalian sudah mendengar tentang mujizat air biasa menjadi air anggur, kan? Nah, itu mujizat Yesus yang pertama yang dilakukan. Yang kala itu juga Tuhan Yesus bilang sebenarnya belum saatnya. Tapi Ibu Yesus mungkin sudah sering melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Ibu Yesus juga tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, jadi bisa melakukan apa saja. Gitu ya. Nah, beritanya itu sudah tersebar di mana-mana. Bahkan ketika usia 12 tahun Yesus ada di dunia, sudah pernah terdengar bahwa dia mengajar para imam, Farisi, ulama yang ada di sinagoge, ya. Nah, satu waktu ada seorang namanya Nikodemus, dia adalah guru besar yang juga disebut imam sebuah sinagoge di area Yudea. Itu sangat penasaran sekali ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi ini Nikodemus ini malu-malu atau bisa dibilang juga takut mau ketemu Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau dilihat teman-temannya, takutnya dia itu nanti disebut pengkhianat atau mulai ragu dengan imannya, karena mungkin di luaran Yesus ini seperti membawa agama baru. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama. Dia membawa keselamatan. Ini dia nih. Malam-malam sekali. Malam-malam sekali. Dia mulai keluar dari rumahnya. Keluar dari rumahnya pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan-pelan keluar dari rumahnya. Supaya orang-orang tidak tahu dan tidak melihatnya. Dia nengok ke kanan, nengok ke kiri, nengok ke depan, nengok ke belakang. Pelan-pelan dia keluar dari rumahnya. Dia tahu Yesus sedang menginap atau sedang ada di luar ya. Kayaknya sedang menginap di rumah muridnya kayaknya. Dia mulai pelan-pelan. Ternyata
Tuhan Yesus ada di luar perapian, mungkin karena dingin kali ya, di dekat perapian. Wah, pelan-pelan dia mulai lihat lagi ke belakang, lihat ke depan, samping kanan, samping kiri, ada orang lihat gak? Pelan-pelan, karena dia cukup tua juga. Kalau tua begitu dia pakai jubah kebesaran imam, pasti ketahuan lah, gitu kan? Kalau dia seorang imam, pelan-pelan pokoknya dia datang kepada Yesus. Gak usah ngetok pintu nih berarti. Gak usah ngetok pintu. Ternyata Tuhan sudah ada di dekat api, di dekat perapian. Dan permisi, Tuhan itu sedang di dalam perapian dan dekat-dekat perapian gitu ya. Lihat, ada Nikodemus datang, seorang imam. Permisi, saya pengen ketemu, waktu itu mungkin takut-takut ya. Saya pengen ketemu dengan Anda, Yesus. Waktu itu Yesus mungkin sedang dekat. Oke, silakan mendekat. Dan duduklah Nikodemus dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan Nikodemus ini mengakui ya. Aku tahu apa yang telah engkau lakukan. Engkau adalah utusan Tuhan. Engkau adalah anak Allah. Karena tidak mungkin apa yang dilakukan oleh orang normal bisa mengubah air menjadi anggur. Mungkin dia sudah mendengar cerita itu mungkin. Dan ketika umur 12 tahun engkau mengajar para imam, Farisi dan para ulama, engkau berhikmat. Dia bilang begitu ya. Dan engkau adalah guru yang diutus oleh Tuhan. Ya, ada apa? Engkau kemari, apa yang mau kau tanyakan? Nikodemus ini penasaran gitu ya. Nikodemus ini penasaran. Dia pengen mendapat ilmu, hikmat dari Yesus gitu ya. Bagaimanakah aku atau orang bisa diselamatkan? Begitu ya, mungkin dia bertanya seperti itu. Dan bagaimanakah mungkin aku bisa masuk kerajaan surga? Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang ditanyakan sama Tuhan Yesus. Karena dia tahu bahwa Yesus adalah guru, utusan daripada surga. Kemudian Yesus ini mulai menjelaskan kepada Nikodemus ini. Kalau engkau ingin mendapat keselamatan, kalau engkau ingin mendapat surga, engkau harus dilahirkan kembali. Hah? Apa? Dilahirkan kembali? Hah? Aku kan sudah tua. Masa kan aku harus kembali ke rahim ibuku untuk dilahirkan? Mungkin Nikodemus ini nggak mudeng ya. Artinya bukan secara lahiriah, tetapi secara rohani. Karena seseorang bisa menerima pengajaran dari surga kalau dia dilahirkan oleh air dan roh. Maksudnya adalah dibaptis ya. Dimasukkan, dibaptis dalam air, keluar lahir baru, yang lama dikuburkan dalam air, ketika bangkit dari air itu, dia menjadi ciptaan baru, lahir baru. Dan ketika dibaptis oleh roh, itu maksudnya dibaptis di dalam roh kebenaran. Dan ketika dibaptis dalam roh kebenaran, perilaku yang lama, roh kegelapan itu ditinggalkan, roh kegelapan itu dikuburkan, dan kemudian bangkit dengan roh yang baru, yaitu roh kebenaran yang diajarkan oleh
Tuhan. Ini nggak nyampe, Nikodemus nggak nyampe. Karena dia lahir secara duniawi, berpikiran secara duniawi. Sementara Tuhan Yesus ini yang dari surga, memiliki roh yang dari surga, mengajarkan tentang hal yang rohani. Kemudian Yesus bilang, apa yang dilahirkan oleh daging itu selalu berpikiran tentang kedagingan. Apa yang dilahirkan secara duniawi berpikir tentang duniawi. Tetapi apa yang dilahirkan oleh roh, dia akan memikirkan hal-hal yang rohani. Dan siapa yang dibaptis di dalam roh, dia akan dekat dengan surga, kebenaran. Dia mulai bingung lagi. Bingung lagi. Apalagi ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus gitu ya. Kemudian benarkah Tuhan mengutus dia, anak Allah, untuk menyelamatkan? Tuhan Yesus pun bilang, siapa yang datang dari surga akan kembali ke surga. Apa yang sudah datang dari surga dan siapa yang akan percaya kepadanya? Nah ini ayat yang terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya kepada Yesus, anak Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapa yang percaya kepadanya akan beroleh keselamatan. Tetapi yang tidak percaya kepada dia, yang diutus oleh Tuhan, yaitu juru selamat, pasti akan binasa. Mulai Nikodemus tambah bingung lagi gitu ya. Dan Yesus pun bilang demikian, engkau ini adalah seorang pengajar agama, masa engkau tidak tahu sih hal-hal yang rohani seperti ini? Benar, ini semua tidak bisa masuk ke dalam akal manusia. Apa yang lahir dari daging, ya keluar daging. Apa yang dipikirkan dunia keluar hal-hal yang duniawi. Sehingga hal yang rohani itu tidak bisa. Waduh. Mulai berpikir lagi. Masa aku harus masuk rahim ibuku kemudian dilahirkan lagi. Padahal Yesus sudah menjelaskan loh. Bahwa akan ada baptisan begitu ya. Lalu bagaimana? Aku harus meninggikan Tuhan. Bagaimana aku harus bagaimana saya tahu? Jadi ini tentang nubuatan yang sudah pernah dia baca, nubuatan tentang kedatangan Mesias begitu ya. Mungkin adik-adik juga bingung ya. Tapi Tuhan Yesus berusaha untuk menjelaskan. Dulu zaman Musa ada kala ketika itu cerita, bukan cerita ini kisah nyata dari Musa, bangsa Israel kala itu ada di dalam bawah. Bukan kutuk, tetapi waktu itu kesengsaraan. Dan ada beberapa orang yang tergigit oleh ular, begitu ya. Kemudian Musa ini menancapkan seperti tiang saleh begitu, ada ular yang ditaruh di atas itu, dan ketika dinaikkan, ditinggikan seperti itu, ketika bangsa Israel melihat, dan orang-orang disembuhkan dari segala macam penyakit. Dibebaskan dari segala bisa yang menggigit kala itu, dan mereka dibebaskan dari kutuk itu. Sama seperti ular yang ditinggikan oleh Musa kala itu, anak Allah yang datang sekarang juga adalah anak Allah yang akan ditinggikan. Nah, ini berbicara tentang penyalipan Yesus nanti. Ya, tentang penyalipan Yesus nanti. Dan ketika siapa orang yang percaya kepada Yesus yang ditinggikan itu, ya, misi daripada Tuhan untuk menyelamatkan manusia itu, mereka akan diselamatkan juga kalau percaya, gitu ya. Jadi Yesus berbicara tentang penyalipannya dia sendiri. Nikodemus semakin puyeng mungkin yang mendengarkannya. Wow. Ini pengajaran tingkat tinggi nih.
Saya yang berkali-kali mengajarkan tentang firman Tuhan yang ada di dalam kitab ini saja belum sampai ke sana. Jadi adik-adik yang sudah mudeng ya tentang keselamatan, penerimaan Yesus dalam hati kalian, dan kalian menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kalian, yang satu saat nanti kalian akan bersama-sama dengan Yesus di surga. Ketika kalian menerima penyalipan Yesus, darah Yesus mengalir dalam kehidupan kalian, gitu ya. Nah, ini pelajaran ini nggak nyampe di kepala Nikodemus. Kalian sudah menerimanya yang luar biasa sekali dalam pengalaman pribadi adik-adik, di dalam rohnya adik-adik. Sampai terakhir Tuhan Yesus berbicara tentang penyalipan itu, kemuliaan Tuhan itu nanti juga akan turun. Gitu ya. Kemuliaan nanti Tuhan akan turun dan kembali ke kerajaan surga, dimuliakan lagi, duduk bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Nikodemus ini masih yang terbengong-bengong gitu ya. Wah. Tuhan Yesus ngomong lagi nih. Biasanya kalau orang jahat itu ya melakukan kejahatan di dalam kegelapan, kan? Nah, mereka tidak mau datang kepada terang. Kenapa? Supaya kejahatan itu tetap ada dalam kegelapan. Ya. Tetapi kalau mereka datang kepada terang, maka kegelapan itu akan sirna. Maksudnya adalah Yesus itu datang sebagai terang dan akan memusnahkan segala kejahatan, sehingga kejahatan itu tidak akan bertahan lama dan kegelapan akan terusir oleh terangnya Tuhan Yesus. Adik-adik yang sudah ada dalam terang, hidup di dalam kebenaran, tidak berbuat jahat, itu adik-adik sudah tinggal di dalam terang. Nah, kenapa orang tidak mau datang kepada terang? Karena ingin menyembunyikan kejahatannya di dalam gelap. Ya. Jangan ya. Jangan menyembunyikan kejahatan ya di dalam gelap ya. Kalian sudah ada dalam terang. Yesus menyatakan itu kepada Nikodemus supaya Nikodemus tahu dia itu adalah terang yang sudah datang, yang akan mengusir kegelapan. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus pasti akan diselamatkan. Dan dia pengen menyatakan diri kepada Nikodemus ini bahwa Nikodemus ini harus percaya kepada Anak Allah yang diutus oleh Tuhan. Dan sampai pada akhirnya Nikodemus tetap duduk di situ dan memikirkan apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang pengajaran-pengajaran rohani tadi. Wow. Puji Tuhan kalau adik-adik sudah mudeng ya tentang keselamatan dan adik-adik sudah diselamatkan. Dan mungkin Tuhan Yesus harus kembali masuk ke rumah bertemu dengan murid-muridnya yang lain. Nikodemus masih terduduk di situ. Yesus pergi, meninggalkan Nikodemus di situ. Dan Nikodemus tetap duduk di situ, masih mikir. Dia harus mencabut kedagingannya. Dia harus mencabut keduniawiannya. Dalam kondisi mungkin masih bingung. Pulang. Apa yang sudah dipelajari dalam kitabnya, dia mulai memikirkan lagi. Ya, itu ya tadi cerita tentang Nikodemus yang masih bingung setelah berkomunikasi dengan Yesus. Apakah akhirnya Nikodemus ini berpihak kepada Yesus atau tidak? Di situ nggak diceritakan kelanjutan daripada Nikodemus ya. Nah, ini satu pernyataan di mana Tuhan Yesus itu pengen menyatakan dirinya kepada Nikodemus tadi bahwa dia adalah terang, ya,
yang datang dan ditinggikan oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh Tuhan, dan dia berposisi sebagai terang yang harus diterima secara roh. Kalau dalam kedagingan tidak bisa. Ya. Diterima dalam kegelapan juga tidak bisa, karena Yesus adalah terang yang mengusir kegelapan. Dan jangan menyimpan kejahatan di dalam kegelapan terus. Karena terang sudah datang, supaya kegelapan terusir. Jadi ketika Yesus ada dalam hati adik-adik, jangan lagi menyimpan apa? Iya, dosa. Menyimpan iri hati, menyimpan kebencian, menyimpan apa lagi? Itu kedagingan. Yang maksudnya Tuhan tadi adalah dikuburkan, ya. Ketika dikuburkan, terus lahir kembali. Pas lahir kembali itu menjadi baru. Nah, adik-adik sudah dibaptis dalam roh kalau adik-adik terima Tuhan Yesus. Dan ketika adik-adik tampil menjadi baru, adik-adik harus melakukan kebenaran di dalam Alkitab. Iya. Ada berapa buah roh? Iya, itu buah-buah roh itu harus dilakukan dalam kehidupan adik-adik. Ada berapa? 9? 9 apa 12? Nanti baca sendiri ya, cari sendiri ya. Oke, buah roh itu ada dalam kehidupan adik-adik, begitu ya. Karena yang diajarkan Tuhan Yesus adalah hal-hal yang rohani. Jadi harus melakukan hal yang rohani. Dan buah roh yang ada dalam adik-adik, lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Oke? Begitu ya. Nanti kalian bisa baca itu ya di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 17 cerita tentang Nikodemus. Oke? Yuk kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat cerita pada hari ini di mana ada seorang yang penasaran ingin belajar kepada Tuhan Yesus Kristus dan diingatkan bahwa kedagingan tidak akan mampu untuk mencerna rohani atau berpikir secara roh dan memikirkan tentang surga. Kami Tuhan, anak-anak-Mu sudah Kau pilih menjadi anak-anak-Mu, yang dimana kami harus berpikir secara rohani dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau membaptiskan kami Tuhan dengan roh-Mu, sehingga kami lahir kembali sebagai anak-anak rohani, yang terus menjalankan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan meninggalkan kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, supaya setiap kami terus diperbaharui di dalam roh-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak.